Selamat pagi, Ibu. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Hari ini ada yang nggak hadir? Si Karisma ke UKS, Ibu. Karisma aja ya? Iya, Ibu. Katanya sakit perut tadi, Ibu. Kalian totalnya berapa ya? 7 ya? 27, Ibu. Oh, 27 ya? Berarti... Oh iya benar. Karisma kemana? UKS, Ibu. Sakit, Ibu. Oke. Sakit perempuan, Bu. Oh iya. Malas. Baik adik-adik, hari ini kita bertemu lagi. Kita hari ini akan membahas materi selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas materi apa? Tabel periodik ya? Iya, Ibu. Ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan materi unsur, senyawa, dan juga campuran. Oke? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Jadi ketua kelas, Nadia, ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nadia selaku ketua kelas. Jadi hari ini kita membahas terkait dengan materi unsur senyawa dan juga campuran. Nah, ini juga berkaitan dengan materi tabel periodik yang telah kita bahas sebelumnya. Oke? Oke, adik-adik. Adik-adik sudah pernah melihat nggak apa ya? Besi misalnya, besi, seng, aluminium, emas, terus apa lagi? Tembaga, Ibu. Tembaga, iya. Kalian apa pernah melihatnya nggak? Pasti pernah ya. Pernah, Bu. Karena ini meja ini juga terbuat dari apa? Aluminium. Ya, aluminium. Ada juga yang mengandung besi. Jadi menurut kalian dari beberapa jenis logam yang ibu beritahu itu, apakah itu termasuk zat tunggal? Zat tunggal, Bu. Zat tunggal, ya betul sekali. Nah, jadi kita akan membahas terkait dengan zat tunggal dan juga unsur senyawa dan juga campuran. Nah, zat tunggal itu adalah unsur. Untuk senyawa dan campuran kita akan bahas selanjutnya. Oke. Baik, jadi tujuan kita hari ini yaitu kita akan membahas terkait dengan apa itu unsur senyawa dan juga campuran. Kemudian juga bagaimana kita membedakan antara unsur senyawa dan juga campuran. Dan juga kita akan memberikan contoh-contoh di kehidupan kita sehari-hari terkait dengan tujuan kita mempelajari materi unsur senyawa dan juga campuran ini. Oke? Oke, yang pertama, apa itu unsur? Zat tunggal, Ibu. Betul, zat tunggal. Tadi kita sudah membahas itu contoh-contohnya ya, zat tunggal. Kalian kan sudah membahas materi tabel periodik ya? Iya, Ibu. Nah, jadi unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Seperti misalnya emas. Apakah itu bisa diuraikan lagi? Tidak, Ibu. Tidak. Olive, emas itu tidak bisa diuraikan kembali. Karena itu merupakan zat tunggal. Emas itu apa? Rumus kimianya? Masih ingat? AU. AU, ya betul sekali. AU, meskipun itu ada dua huruf, tapi itu merupakan satu zat tunggal atau satu unsur. Oke? Iya, Ibu. Contohnya seperti emas ataupun besi atau Fe atau seng atau Ze dan juga Seng, Bu. lain sebagainya. Ya, betul sekali Olive. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri dari unsur ini adalah tersusun dari atom yang sama, kemudian tidak bisa disederhanakan lagi menjadi zat apapun, dan juga memiliki sifat fisik dan juga kimia yang khas. Selanjutnya, kita membahas terkait dengan senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa ini adalah zat yang apa? Terdiri dari dua lebih unsur. Ya, terdiri dari dua atau lebih unsur secara kimia. Oke. Jadi senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur. Karena apa? Contohnya, senyawa dari amoniak. Kalian tahu amoniak nggak? Kalian kalau pipis itu mengandung amoniak. CH3. CH3, ya betul sekali. CH3 itu ada unsur C dan juga H. Ya, betul sekali kalian ya, pintar sekali ya. Kalian berarti kalau sudah pintar materi tabel periodik, berarti kalian sudah pasti
mengerti apa itu unsur, senyawa, dan juga campuran, ya. Baik. Nah, di sini ada ciri-ciri senyawa. Ciri-ciri senyawa ini yang pertama sudah kita bahas, yaitu terdiri dari 2 ataupun lebih dari unsur. 2 atau lebih unsur, kemudian juga sifatnya berbeda dari unsur penyusunnya, dan juga unsur penyusunnya bisa diuraikan melalui reaksi kimia. Oke. Bagaimana senyawa itu terbentuk? Jadi senyawa itu terbentuk melalui ikatan kimia antara atom-atom dari unsur-unsur yang Berbeda. Nah, seperti ikatan tersebut bisa berupa apa? Ikatan kovalen, Lagi ionik, ionik, dan juga logam. Tergantung dari apa? Cara unsurnya berinteraksi. Ya, betul. Kemudian campuran yang terakhir. Kalau unsur itu adalah zat tunggal, kalau senyawa adalah 2 atau lebih unsur, kalau campuran itu apa? Gabungan 2 atau lebih zat yang masih mempertahankan sifat-sifat asalnya. Ya, betul sekali. Kalau kita sederhanakan, campuran itu adalah ada gabungan senyawa, gabungan dari senyawa atau zat, ya. Baik itu berupa gas, padatan, ataupun cairan. Oke? Jadi, kemudian ciri-ciri dari campuran yaitu terdiri dari 2 atau lebih zat yang bercampur. Kemudian zat penyusunnya tetap dan mempertahankan sifat aslinya. Kemudian juga bisa dipisahkan dengan cara fisika. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis campuran. Ada campuran homogen dan juga campuran Heterogen. heterogen. Kalau homo itu artinya apa? Bencong. tunggal, Homogen itu sama, Ibu. Ya, homogen itu sama atau tunggal. Oke, benar. Aulia juga mengatakan tadi tunggal. Kalau hetero itu apa? Berbeda atau banyak. Nah, jadi campuran homogen ini zat penyusunnya tercampur rata dan juga tidak terlihat dari perbedaannya, seperti air garam. Ya, air garam itu kan kalau kita rumus kimia dari garam apa? NaCl. Oke. Kalau air apa? H2O. Oke. Itu termasuk campuran, tapi campuran homogen. Dia bisa menyatu. Oke? Dia bisa menyatu, tapi dia bisa dipisahkan lagi. Kalau campuran heterogen ini adalah zat penyusunnya tidak tercampur rata, seperti campuran air dengan pasir. Pernahkah adik-adik bisa melihat air dan pasir itu bercampur? Tentu tidak kan? Tidak, Ibu. Yes, karena itu campuran heterogen. Gula baru bisa, Ibu, larut. Ya, air gula, air garam itu termasuk campuran homogen. Kalau campuran heterogen itu campuran yang tidak bisa bercampur. Memang dia campuran tapi dia tidak bisa menyatu seperti itu. nanti mengendap. Ya, kalau mengendap itu masih tetap di homogen, campuran homogen. Tahu nggak adik-adik memberikan contoh campuran homogen itu apa? Yang mengendap. Kopi, ya. Itu tidak bisa dipisahkan, itu tidak bisa menyatu, tapi bisa dipisahkan. Tapi ada lagi yang lain. Seperti apa? Yang kita kalau sakit, anak-anak sakit biasanya minum apa? Pil apa sirup? Sirup. Ya, itu juga termasuk dari campuran homogen, ya. Oke. Jadi kalau kita membahas terkait campuran itu ada campuran suspensi, koloid, dan apa? Larutan. Oke. Baik adik-adik, di sini sudah ada lembar kerja. Ini jadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 dan juga ini kelompok 2. Oke. Jadi di sini adik-adik di lembar kerja ini kalian silakan catat nama kelompok kalian di depan di covernya, kemudian lanjutkan. Di sini ada beberapa gambar dan kalian jawab di bawah ini. Kalau yang mana bagian unsur, tolong tulis dari gambar ini yang mana bagian unsur, kemudian yang mana bagian senyawa, dan juga yang mana bagian campuran. Oke? Untuk waktu 3 menit. Jika tidak ada
yang bisa paham dipersilakan menanyakan kepada ibu. Ibu ini ambil pulpen, Bu. Oke, Alif. Silakan kalian beranggota harus berkontribusi ya. Iya Ibu. Campuran. Oke. Audia gimana? Ya. Ini termasuk apa? Yang mana apa? Garam. Ini garam ya. Ini bisa garam. Nggak bisa. Ini apa ini? Ini aluminium. Ya. Unsur Ini sirup. campuran. Ini besi, ini asam ya. Ini kan senyawa. Campuran ya. Campuran. Alkohol. Iya. Apa senyawa? Ini garamnya Ya. Ini gula ya. gula. Nah. Sudah paham? Paham. Oke. Dari kelompok kalian? Krisna, kalau asap itu termasuk apa? Asap polusi. Ya, campuran. Karena itu termasuk banyak apa? Banyak ada polusi dari hasil-hasil. Iya, lagi. Iya, dari limbah tuh. Lagi apa lagi? Dari apa? Iya, kendaraan. Ya, dari kendaraan. Oke. Bagaimana hasilnya? Sudah, Ibu. Sudah. Dari kelompok satu gimana? Dikit lagi Bu. Ya. Sudah, Bu. Nanti kalian klasifikasikan yang mana yang bagian unsur, mana yang bagian campur senyawa, juga yang mana bagian campuran. Ini besi, ini garam, ini gula, ini susu, ini oksigen, ini asam, ini air, ini alkohol. Sekarang kalian ini ya, betul. Ini masuk unsur. Sebenarnya cuma satu. Ini pintar, Nadia pintar ya. Krisna pintar juga, tadi sudah membahas terkait dengan asam. Oke. Susu apa ya? Susu. Campuran. Kan ada gulanya. Sama ini. Kalau sirup atau Karisma kenapa tidak datang-datang ya? masih istirahat mungkin Ibu. Oh ya, dia masih sakit ya? Iya, Ibu. Berarti dia ibu isi sakit aja ya? Iya, Ibu. Dia absensi ya? Iya, Ibu. Tapi tadi dia datang, Ibu, karena sakit perut. Oh dia datang. Tadi di mata pelajaran yang sebelumnya dia datang? Datang, Ibu. Oh, oke. Tapi tadi udah lemas juga dia. Oh iya. Nih, kasih tahu Karisma lekas sembuh ya. Iya, Ibu. Nanti kasih tahu juga Karisma untuk materi hari ini kita membahas terkait dengan unsur senyawa dan campuran. Nanti materi ini akan ibu kirimkan di grup WA ya. Iya, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Oke, adik-adik silakan sekarang Saya, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2, Ibu. Baik. Kelompok 2, Bu. sebentar ya. Jadi yang sudah siap siapa? Kelompok Kelompok 2. 2. Oke. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil dari LKPD kalian. Maju. Ya. Untuk kelompok 1 dengerin baik-baik ya temannya yang maju ke depan. Ya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar yang ini itu termasuk campuran unsur atau senyawa. Jadi yang pertama ini ada air, Ya, jadi air. H2O yaitu senyawa. Kemudian ada gula. Gula ini merupakan senyawa. Gula, senyawa betul apa tidak? Betul. Ya. Kemudian ada alkohol juga senyawa. Lalu Ini ada campuran unsur Yang ini yang campuran itu apa namanya? asam ini, Bu. Oke, asam. Heterogen. Yes. Betul. Oksigen ini unsur. Kemudian susu ini Campuran. ya. Besi ini unsur. Garam ini Unsur.
Iya. Itu apa tuh? NaCl, senyawa. NaCl, senyawa. Bukan unsur ya. Oke, Bu. Perhatikan kelompok 1. Aluminium, ini unsur, adalah unsur dan ini adalah campuran. campuran, Yang mana campuran? Gula dan gula dan air. air. Gula dan air. Kalian percaya itu campuran? Campuran Karena larut dia, Ibu. Air garam. Yakin? Jawaban teman-temannya air gula itu campuran? Salah, Salah, Bu. Oke, jadi Ibu ingin meluruskan ya. Air dicampur dengan gula itu termasuk Campuran. apa? Senyawa. Unsur. campuran. Campuran. Oke. Homogen ya? Yaps, campuran homogen. Kemudian di sini ada campuran Yang apa itu gambar apa? sirup. Sirup. Oke, betul. Dan yang terakhir ada NH3 itu senyawa. Oke, betul. Beri tepuk tangan ya. Oke, betul banget. Untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil LKPD ya dengan baik. Silakan. Duduk. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sekarang yang terakhir dari kelompok 1 silakan. Baik, kami dari kelompok 1 mengelompokkan ini kalau air termasuk ke senyawa, gula masuk ke senyawa, dan alkohol masuk ke senyawa. Asap merupakan campuran, oksigen merupakan unsur, susu merupakan campuran, Besi itu termasuk unsur, garam termasuk senyawa, dan aluminium termasuk unsur. Ini larutan garam atau gula, Bu? Itu larutan gula. Kalau larutan gula itu termasuk ke campuran. kalau sirup stroberi itu masuk ke campuran, NH3 itu termasuk senyawa. Oke, betul banget ya. Semua sudah betul. Jadi ini jawabannya sama dengan kelompok 2. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, hari ini adik-adik sudah antusias juga dan juga semangat ya membahas materi pada kali ini terkait dengan materi unsur, senyawa, dan juga campuran. Oke, Ibu ada pertanyaan untuk kalian sebelum menutup materi pada kali ini. Oke, kalian sudah membahas materi terkait unsur, senyawa, dan juga campuran. Di sini di LKPD juga terdapat gambar-gambarnya. Ibu ingin bertanya di bagian gambar ini. Di bagian apa ini? Aluminium. Nah, jadi aluminium itu rumus kimianya apa? Al. Oke. Jadi jawab satu-satu ya. Yang bisa Ibu akan kasih hadiah. Oke? Sekarang ini gula. Senyawa Ibu. Senyawa. Ya, memang senyawa. Tapi Rumus kimianya C12H22 O11. setuju apa tidak? Setuju. Oke, beri tepuk tangan untuk Nadia. Oke, betul banget ya, itu rumus kimia dari Gula. tersusun dari lebih senyawa, tapi itu tidak bisa seperti campuran karena dia tetap mempertahankan sifat aslinya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, Ibu perlu 2 atau 3 pertanyaan ya? 2 aja ya. Oke. Kalau air kotor itu termasuk Campuran. Yeay. Ulang ya. Ibu ulang kasih jawabannya. Iya. Usahakan kalian mengangkat tangan dulu ya, Oke, biar sopan ya. Ulang. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya keluar dari ini ya. Iya, Bu. Oke, siap. Cepat-cepat ya. Iya, Bu. Emas. Rumus kimianya apa? AU. Ulang ya. Langsung menjawab Mbak Ulia. Ulang. Oke.
Angkat tangan dia. Oh iya. Oke, kita akan membahas ini lagi. NH3 itu apa? Silakan. Amonia. Yeay, betul banget. Betul. Betul atau salah? Betul. Oke. Kalian sudah pintar ya? Ibu, kalau garam dapur itu apa nama? Garam dapur apa? NaCl. Na dan juga Cl. natrium dan klorida. Oke. Itu termasuk senyawa apa campuran? Campuran. Senyawa. Senyawa. Larutan garam itu garam doang. Nah, betul. Garam doang. Kalau larutan garam apa? Campuran. Betul banget ya. Kalian sudah antusias mempelajari materi pada hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa kita telah mempelajari materi terkait dengan unsur, senyawa, dan juga campuran. Kalau unsur itu zat tunggal, zat yang tidak bisa diuraikan lagi, seperti rumus-rumus kimia yang ada di tabel periodik. Oke? Kalau misalnya senyawa, senyawa itu adalah gabungan dari 2 atau lebih unsur yang tetap mempertahankan sifat aslinya. Kemudian yang terakhir adalah campuran. Campuran ini adalah apa? Zat penyusunnya yang belum tercampur rata. Yap, betul banget. Ada berapa jenis campuran? 2. 2. 2. Ada apa? Homogen dan Heterogen dan heterogen. Oke, ternyata murid-murid ibu di sini pintar-pintar banget ya. Sudah bisa membahas materi IPA di materi pada kali ini dengan baik dan juga benar. Oke? Jadi untuk itu hari ini kita cukupkan materi pada kali ini. Kita tutup dengan doa. Untuk itu ketua kelas silakan untuk menutup pengajian. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas dan juga adik-adik semua. Selamat beristirahat, selamat siang. Siang, Ibu. Ibu.